lebih mudah, tapi memuridkan anak itu nggak mudah. Boleh katakan amin? Dia hidup sama gurunya berapa jam satu hari, tapi 24 jam bersama dengan Anda. Makanya orang tua harus menjadi pemurid buat anak-anaknya. Amin. Terus apa aja yang dimuridkan? Tulis ya, yang punya anak kecil apa gitu. Satu, anakmu itu butuh yang namanya afirmasi identitas. Identitasnya itu perlu diteguhkan, perlu dikuatkan tiap hari. Apa sih identitas itu? Siapa dia? Karena apa? Gini loh, anak yang tidak mengenali dirinya secara benar itu sulit mengenal Tuhan secara benar juga. Dan kalau sudah krisis ke dalam, krisis ke atas, krisis ke depan, nggak punya visi, nggak punya ngejar masa depan, fighting spiritnya pasti lemah. Itu identitasnya kayak apa? Contoh ini, sekali waktu ada anak kecil pulang sekolah nangis dia. Terus papanya gini, kamu lagi-lagi nggak boleh nangis, cengeng. Nah, jadi seolah-olah nangis itu hanya untuk perempuan. Ini identitas yang salah. Lah boleh nangis. Bahkan laki-laki yang hebat tidak akan pura-pura tidak nangis, nggak akan menahan nangisnya hanya untuk pura-pura. Dan laki-laki yang tidak pernah nangis biasanya pinter bikin nangis istrinya nanti. Biarkan nangis. Boleh katakan amin? Wah, ini tetap nangis lah. Terus kenapa? Saya dibully teman-teman, Papa. Dibully kayak apa? Saya dibilang kayak banci. Nah, papanya harus ya memberi identitas. Nah, kamu bukan banci, kamu itu laki-laki, dan Tuhan ciptakan kamu itu gak ada duanya. Satu-satunya kamu, gak ada yang menyamai. Dan Tuhan punya rancangan masa depan gemilang penuh harapan. Tuhan mengasihi kamu luar biasa, papa mama juga mengasihi kamu. Selesai. Nah ini enggak, papanya malah ngomong begini, ya memang kamu kayak banci. Jadi banci beneran. Maksudku hati-hati dengan mulutmu, karena semua yang keluar mulutmu itu jadi cap, jadi identitas. Anda kan bikin-bikin kurang ajar bener nanti. Goblok bener. Ngajarin anak gak bisa sedikit. Kamu begini aja gak bisa. Tolol, anak siapa kamu? Loh, anak sendiri kok anak siapa? Berarti makanya lebih tolol itu dari anak dia. Sudah gak usah beri cap yang salah anakmu. Anakmu itu anak Tuhan, milik Tuhan, dan Anda adalah yang dampingi. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, anak kita butuh afirmasi value. Apa itu value? Kebenaran firman. Firman Tuhan mengatakan ajari berulang. Jadi ngajar anak nggak boleh begini ya. Papa mama sudah berapa kali ngomong, kamu nggak berubah juga. Masih berapa kali lagi papa mama harus ngomong? Berulang. Jadi jangan pernah berhenti bicara. Berulang. Perkara anakmu berubah atau tidak itu urusannya Tuhan. Tugasmu mengajar berulang. Value, nilai, kebenaran. Sekali waktu cucu saya kejepit di bawah kolong kursi, mau tak tolong, papanya ngomong begini, jangan ditolong Pak. Loh kamu tega? Bukan masalah tega Pak, itu ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Satu, belajar sabar. Dia berjuang untuk keluar. Dua, belajar tahu hidup ini pasti ada masalah. Tiga, belajar percaya pasti ada jalan keluar. Wih, begitu bisa keluar sama papanya diangkat. Cece pinter. Ya. Karena anak itu sulit sedikit diangkat. Nanti kalau besar nggak mau sulit, menyulitkan Anda. Jadi tega sedikit itu boleh. Jangan dimanjakan. Memanjakan anak itu sama dengan membunuh potensinya dan karakternya juga. Gitu. Terus sekali waktu saya ke Jember ke rumah anak mentor saya lihat jamnya maju setengah jam. Saya tegur, kok maju jam kamu? Iya Pi, karena kalau nggak dimajukan si Noni itu sekolahnya terlambat. Saya bilang mundurin. Kamu harus tahu mengajar anak jam 7 itu jam 7, jangan setengah 8. Ya, termasuk Anda yang memajukan jam, pulang dari sini mundurin. Karena Anda sedang mengajarkan kebohongan, ya kan? Nanti dia bohong. Gitu. Terus yang ketiga, afirmasi potensi. Jadi Anda harus tahu potensi anakmu apa. Yang paling harus dikembangkan itu potensinya, bukan kecerdasannya. Kalau kecerdasannya itu orang berhasil bukan dari cerdasnya loh, tapi dari potensinya itu. Boleh katakan amin? Itu. Dan Anda mendampingi sampai anak itu Anda rilis menjadi orang yang berhasil.
Boleh katakan amin? Perbaiki ya hubunganmu sama anak-anak. Sebab banyak orang tua itu anak jadi korban untuk orang lain. Anak sendiri pecahin gelas, anak orang lain pecahin gelas, ngomong begini, "Gak apa-apa, masih banyak gelas." Anak sendiri pecahin piring. Matamu di mana? Di sini. Kita kan begitu ya. Nah, mulai hari ini anak kami itu butuh tempat yang nyaman di rumah. Boleh katakan amin? Mari kita tundukkan kepala. Musik, ayo single, kita nyanyi satu pujian. Haleluya, terima kasih Bapak. Ayo silakan semua maju, kita nyanyi bersama-sama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. suami istri kuat, maka hubungan ke anak-anak juga pasti kuat. Jangan digeser. Hubungan suami istri itu hubungan sedaging, tapi hubungan anak dan orang tua dan anak itu hubungan sedarah. Kalau dagingnya robek, dagingnya terkoyak, darahnya pasti tertumpah-tumpah. Jadi
Jadi kalau mau keluarga dipulihkan, maka yang awal harus dipulihkan hubungan suami istri. Firman Tuhan berkata begini, kamu satu orang bisa mengejar 1000, tapi kalau kamu 2 orang sepakat, suami istri sepakat, bukan 2000 tapi 10.000. Jadi kekuatannya suami istri itu kalau sepakat menjadi 10 kali lipat. Di gereja ada partner pelayanan, di kantor ada partner kerja, tapi rumah kita itu partner hidup. Anda sekali waktu boleh gak sepakat sama teman gereja, boleh gak sepakat sama partner kerja, tapi suami istri jangan pernah gak sepakat. Itu sebabnya setiap suami istri yang datang bersama, saya yakin ini tempatnya gak cukup, tapi Anda maju di sini, suami istri maju ke sini, kita berdoa. Yang suami istri boleh maju sampai di situ nanti ya. Suami istri maju. Saya ingin mendoakan saudara. Ajar kau Tuhan penuh kuasa. Ayo suami istri ada maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Anda berbarengan merasa butuh Tuhan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan. Bagian-bagian yang rusak hubungan mereka suami istri, Tuhan betulkan hari ini.
Kalau ada bagian-bagian yang terhilang, Tuhan kembalikan supaya mereka utuh. Setan seringkali ambil celah masuk dan ambil kendali. Kami patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Biarlah mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mereka menjadi suami istri yang hubungannya harmonis, hubungannya kuat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu yang di depan, Anda berhadapan suami istri. Ayo suami peluk istrimu, taruh dua tanganmu di pundak istrimu. Istri taruh tanganmu di pinggang suami, peluk pinggangnya. Terus nempel, saya ingin doakan Anda. Nempel, sandarkan kepala istri di pundak suamimu atau di dadanya. Terus kemudian saya minta sekarang, kalau kamu pernah salah, minta maaf sama pasanganmu. Ya, terus kemudian berdoa, doa sepakat sekarang. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Tuhan, aku berdoa buat mereka ini, termasuk yang di tempat duduk, baik Anda yang tidak bawa pasangan tapi masih punya pasangan, dan Anda punya masalah, Anda boleh angkat tangan di tempat duduk. Saya doakan dari sini. Tuhan itu melawat dari depan ini sampai belakang, kiri kanan, semua tidak ada yang dilewati, tapi semua dilawat Tuhan. Tuhan tolong suami istri yang ada di depan ini, suami istri yang pasangannya gak ada di sini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kasih-Mu melimpah atas mereka, anugerah-Mu menyatukan mereka, supaya hubungan mereka kuat, hubungan mereka dipulihkan, sehingga apa saja yang mereka kerjakan diberkati, berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada di antara mereka yang sudah saling melukai, hari ini biarlah mereka saling memaafkan. Kalau ada di antara mereka yang pernah berkata cerai, hari ini perkataan itu kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami takut. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun mereka. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini Tuhan sedang memulai kegerakan keluarga di desa ini. Keluarga-keluarga akan dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hubungan mereka suami istri. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati pelayanan mereka. Berkati anak cucu mereka. Terima kasih Bapak. Semua yang di tempat duduk juga mengalami Tuhan hari ini. Tidak ada bulan sia-sia, tapi semua bulan dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan. Amin. Sebelum duduk, suami peluk istrimu, cium dia sambil katakan, aku mengasihi kamu. Oke, silakan duduk. Saya kembalikan.
Bapak Ibu? Kita mau sama-sama dipulihkan di tempat ini. Mulai hari ini, detik ini kita bersama-sama mau dipulihkan di dalam keluarga dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, apapun yang menjadi berkat dalam hidup kita, mari sama-sama kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya Bapak Ibu kita akan melakukan doa syafaat. Saya mohon dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Muda Fajar untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Kita satukan hati. Kepada Tuhan kami mengucap syukur, dan kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih untuk semua yang boleh kami alami pada malam hari ini.
ada banyak sekali keluarga-keluarga pasangan suami istri yang boleh dipulihkan kembali pernikahannya. Terima kasih Tuhan, dan bila itu tidak hanya sampai di sini, tetapi terus kami pulang ke rumah, membangun rumah tangga kami berdasarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, boleh peniwen dilawat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga siapapun yang datang maupun yang tidak datang pada malam hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui jemaat GKJW Ringin Pitu, GKJW Peniwen, dan jemaat yang lain. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Ibu Yuyun yang mengawal kami, mengimami keluarga besar GKJW Jemaat Ringin Pitu. Tuhan memberkati kesehatan bersama suami, bersama keluarga. Panggilan pelayanan menjadi titik tolak untuk memimpin jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ishak Tulus. Kami mengucap syukur Engkau mengirim hamba-Mu dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bali, dari Surabaya, dari mana saja melayani. Tapi malam hari ini Engkau izinkan beliau bersama-sama dengan kami. Kami berkati dan kami doakan Bapak Ishak Tulus bersama Ibu senantiasa memberkati banyak orang dan juga menjadi mentor, menjadi contoh bagi kami semua, orang-orang yang ingin kami keluarga masing-masing diberkati. Sekali lagi kami serahkan pelayanan Bapak Ishak Tulus, jemaatnya, dan siapapun yang dilayani. Penyertaan Tuhan terjadi, kalaupun beliau malam hari ini lanjut perjalanan istirahat di Malang untuk besok kembali pelayanan ke tempat lain. Tuhan iring sertai dan senantiasa memberkati keluarga besar bersama anak cucu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk juga komunitas di mana kami berada. Komunitas yang Tuhan bentuk, baik itu PA Shalom di Sewaru, baik itu SR, baik itu Family Blessing Community, baik itu Kompas Malang Selatan, dan juga terlebih tempat di mana kami boleh mengadakan KKR pada malam hari. Tuhan berkati Tuhan melalui anak-anak-Mu yang terpanggil untuk memberkati lingkungan Peniwen. Semakin hari semakin diberkati. Menjadi berkat bagi kami semua, umat-Mu. Terlebih rencana ke depan, dengan segala rencana yang ada, pemulihan, penyampaian kabar baik terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa sekali lagi untuk pribadi yang oleh karena sesuatu hal pada saat ini, kalaupun tadi saya sempat dengar ada sesuatu yang belum terselesaikan, dengan iman kami percaya doa Bapak Pendeta Ishak Tulus juga boleh menembus Roh Kudus berkuasa atas saudara kami. Bapak, terima kasih. Selebihnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama-sama. Semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan jika dalam memberikan persembahan ada tangan-tangan tidak berkenan. Sucikan, kuduskan, layakkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau nanti kami juga akan mengakhiri pertemuan kami akan menikmati makan minum yang sudah disediakan. Tuhan memberkati, menyucikan bagi kesehatan tubuh jasmani kami. Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap